Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Halo semuanya, salam guru cerdas. Sahabat PPG dimanapun berada, hari ini saya akan melakukan salah satu tugas, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga, SPSI MPD. Nah, Sobat PPG, hari ini saya bersama dengan narasumber saya, yaitu Ibu Zakiatul Husna SPD yang sudah bersama dengan saya pada siang hari ini. Boleh Ibu disapa dulu? Hai, halo semuanya. Untuk lebih memudahkan dalam berkomunikasi, nanti selanjutnya saya akan memanggil kakak aja biar lebih terbangun nih chemistry di antara kami berdua. Biar saya tidak merasa tua. Yes. Baik, Kak Zakia. Ya, hai, hadir. Sebelum ke beberapa pertanyaan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak Zakia sudah bersedia menjadi narasumber pada tugas saya kali ini. Saya juga berterima kasih karena sudah dipilih. Jadi tugas ini merupakan tugas pada topik kedua. Saya akan mengangkat lebih ke materi atau konsentrasinya tentang budi pekerti. Sebelum kita lebih lanjut bersama dengan narasumber untuk menggali nih lebih dalam apa sih tentang budi pekerti itu, mungkin alangkah baiknya Kak Zakia boleh jelasin nih kakak sebagai seorang guru di mana, atau sudah berapa lama dan mata pelajaran apa nih yang kakak ampu atau kakak ajarkan kepada siswa-siswinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Husna. Saya di sini menjadi guru dari mulai tahun 2018 sampai hari ini di MTS Mualimin Unifa Medan. Kalau mata pelajaran yang saya ampu itu sebenarnya fokus saya tuh di bimbingan konseling. Cuman saya diamanahkan tugas tambahannya itu di mata pelajaran PKN. Itu nggak banyak sih, tapi fokus utama saya di bimbingan konseling. Oke, itu ya tadi teman-teman semuanya, bahwa Kak Zakia guru bimbingan konseling nih juga mengajar pendidikan kewarganegaraan PKN. Nah, jadi berkaitan sekali nih dengan topik atau materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi Kak, mungkin kita lanjut aja ya Kak, langsung ke tentang budi pekerti yang akan kita bahas nih Kak. Nah, saya mau tahu nih dari sudut pandang Kakak mengenai budi pekerti itu apa sih Kak? Kalau saya memahami budi pekerti ini adalah apa ya, kayak nilai kita sendiri, nilai luhur, apa ya, suatu aturan yang kita jadikan pedoman, pegangan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan kita pribadi yang bagaimana gitu. Jadi nilai atau aturan pedoman yang kita pegang untuk melakukan kehidupan sehari-hari yang akan menentukan apakah kita menjadi orang yang baik atau yang tidak baik gitu. Kalau menurut saya budi pekerti itu seperti itu. Dari yang sudah Kakak jelaskan, budi pekerti dengan karakter itu sama nggak ya kira-kira? Budi pekerti itu bisa mempengaruhi bagaimana kita memiliki karakter gitu, karena itu kan nilai, aturan-aturan yang menjadi pedoman kita. Kalau kita punya nilai yang baik yang kita pedomani, maka akan menjadikan kita memiliki karakter yang baik juga gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Kak Zakia. Menurut sudut pandang Kak Zakia, bahwa budi pekerti itu merupakan nilai-nilai luhur yang akan membentuk kita gitu ya kan Kak. Nah, terus kan Kak, budi pekerti ini juga erat kaitannya sekali Kak dengan tokoh pendidikan Indonesia, tentu Bapak Ki Hajar Dewantara nih kan Kak. Tidak lepas dari pemikiran beliau. Nah, dari menurut Kakak, dari yang mungkin pernah Kakak pelajari atau pernah Kakak pahami tentang budi pekerti menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa Kak? Kalau saya memahami konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu adalah konsep yang memanusiakan manusia gitu secara utuh. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengajar gitu sebatas informasi, tapi dia juga mencoba menyeimbangkan antara
pikiran, perasaan, lalu dengan tindakan. Sehingga pendidikan itu sendiri akan membuat orang-orang yang memiliki pendidikan itu memanusiakan manusia gitu. Jadi bukan hanya ngajarin aja, ngasih informasi aja, tapi orang yang punya pendidikan, yang mendidik itu akan jadi manusia yang memanusiakan manusia. Orang lain itu juga akan dia lakukan treatment sebagaimana manusia gitu. Bukan hanya sharing soal informasi matematika atau bahasa Inggris sebatas itu aja gitu. Jadi dia juga bisa menerapkan itu, menjadikan diri dia memanusiakan manusia ke diri dia, ke peserta didiknya atau siapapun gitu. Oke, wah, bagus sekali nih penjelasan dari Kak Zakia tentang budi pekerti dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara ya kan Kak? Kalau yang saya pahami seperti itu. Iya, benar-benar Kak. Jadi dari pandangan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, memang budi pekerti itu adalah bagaimana cara kita dapat memanusiakan manusia, baik kita sebagai pendidik maupun kita sebagai peserta didik, gitu ya kan Kak? Iya. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, menurut Kakak budi pekerti itu Kak terbentuk awalnya di lingkungan keluarga atau sekolah sih Kak? Kalau menurut saya pribadi, keluarga dan sekolah itu tuh saling mempengaruhi. Karena memang awalnya manusia ini kan berangkatnya selalu dari rumah. Tapi bagaimana pendidikan di rumah itu akan saling mendukung gitu dengan apa yang dia temukan di lingkungan sekolah gitu. Karena hari ini kan sekolah itu udah banyak yang full day. Kebanyakan waktu orang-orang yang bersekolah ini, orang yang berpendidikan itu kebanyakan waktunya di luar, bukan lagi di rumah gitu kan. Jadi pun begitu juga gitu, apa yang ditanamkan budi pekerti luhur yang diajarkan di sekolah pun harus disambut baik dengan keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi menurut saya dia saling mempengaruhi. Baik misalnya diajarkan di rumah karakter yang baik, misalnya dia sopan santun dan lain sebagainya, tapi anaknya ini, kita gambarkan anak ya, peserta didik ini dimasukkan ke sekolah yang lingkungannya tidak mendukung dia untuk memiliki budi pekerti yang luhur itu gitu. Apakah nyambung gitu? Saya rasa itu nggak akan nyambung. Atau dari sekolah diajarkan budi pekerti yang sopan gitu, hormat dengan orang yang lebih tua gitu, tapi di rumah bapak mamanya cakap kotor gitu. Mana budi pekerti yang mau kita sambung ini, ajaran ini, karakter mana yang mau kita bentuk sebenarnya gitu. Jadi akhirnya nggak nyambung. Jadi menurut saya walaupun dia berangkat dari rumah, awalnya dari rumah, tapi sekolah pun punya peran yang besar untuk menghubungkan karakter yang dibangun dari rumah itu gitu. Makanya sebenarnya penanaman budi pekerti ini harus sinkron ya kan Kak, antara sekolah, rumah, karena memang awal mulanya budi pekerti itu ditanamkan kan sebenarnya dari lingkungan keluarga ya kan Kak. Jadi kalau memang lingkungan keluarganya sudah baik, ditempatkan di sekolah yang memang menerapkan budi pekerti atau nilai-nilai budi pekerti yang baik, pasti anak juga penanaman budi pekertinya itu lebih kuat ya kan Kak, lebih bagus lah istilah kita ambil ininya ya kan Kak. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya di sekolah atau di rumahnya sudah buruk, di sekolah kita pun mau mendidiknya lebih bagus, anak itu mungkin penerimaannya itu karena kan berdasarkan ke pengalaman mereka sehari-hari gitu ya kan Kak. Karena tidak sinkron ya Kak. Iya, karena yang biasanya terjadi di sekolah itu kalau misalnya bimbingan keluar dari rumah itu, dari keluarga itu baik, biasanya keluarga akan memilih sekolah-sekolah yang baik juga gitu. Tapi ada juga kok yang dia merasa, keluarga ini merasa dia belum cukup baik untuk mendidik anaknya, sehingga dia pilih sekolah yang lebih baik. Sayangnya apa yang diajarkan di sekolah tidak diulang kembali di rumah, sehingga apa yang diharapkan orang tua ini menjadikan karakter anaknya baik ini tidak bisa tercapai. Karena apa? Tidak didukung lagi dengan keluarga gitu. Sangat menarik ya teman-teman pembahasan tentang budi pekerti ini. Nah, kakak ini kan sudah lama nih juga mengajar, jadi seorang guru sudah banyak menghadapi karakteristik berbagai peserta didik, nilai bagaimana karakter mereka gitu kan Kak. Nah, penerapan budi pekerti seperti apa yang pernah kakak terapkan kepada peserta didik, baik dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar maupun di luar pembelajaran gitu Kak, dan kira-kira bagaimana cara kakak menerapkannya?
Oke, kalau di dalam pembelajaran saya rasa ini saya nggak sulit mencari contohnya karena saya masuknya di BK, di sekolah tempat saya mengajar itu kan ada jam BK-nya. Jadi saya masuk BK itu kan selalu saya sampaikan gitu. Terus kalau di PKN juga kita berkaitan dengan norma gitu, aturan-aturan. Jadi kalau mau mengaitkannya ya saya biasanya memberikan contoh di kehidupan sehari-hari, tidak jauh-jauh. Misalnya saya kasih contoh di rumah, bagaimana norma yang berlaku di rumah, terus fungsi norma itu menjaga apa di rumah, terus di sekolah contoh aturan apa gitu. Biasanya sih itu yang saya kaitkan dengan keseharian mereka, bagaimana bersikap dengan teman. Terus kalau di bimbingan konseling biasanya saya memilih tema-tema yang akan saya sampaikan ke kelas, itu tema-tema yang saya mulai untuk diri mereka dulu sendiri. Misal bagaimana memunculkan boundaries, batasan, sehingga mereka tidak lagi sibuk-sibuk untuk menyalahkan orang lain kenapa orang melewati batas, tapi mereka dulu, saya sebagai diri saya jangan melewati batas diri saya dulu, supaya apa, orang lain juga tidak melakukan hal yang sama kepada diri kita gitu. Jadi kalau sudah bisa menjaga diri, biasanya akan menjaga orang lain gitu. Karena yang sering melukai itu, sering berlaku tidak baik itu kita ke orang lain biasanya. Karena dan itu juga yang bisa kita kendalikan. Kalau orang lain ke kita itu kan kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi kita dulu, kalau sudah kita jaga diri kita, biasanya kita nggak akan melukain orang lain, dan orang lain juga tidak akan mau melukai kita karena kita nggak berbuat buruk dengan orang lain gitu. Jadi itu yang biasanya saya lakukan kalau di pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran biasanya ya berusaha jadi apa ya, memberikan contoh yang baik gitu, menahan diri ketika marah gitu ya. Sulit sih memang kalau menahan emosi itu, apalagi anak-anak zaman sekarang kan luar biasa ya, Luar biasa sikapnya, sekali. Masya Allah ya. Kita menjaga lah, misalnya kalau lagi marah itu sebisa mungkin jangan berkata kasar gitu, karena ketika kita sudah mulai mengucapkan kata kasar, kita nggak tahu batas sakit hati orang di mana. Minta maaf pun kita, sakit hati itu nggak bisa hilang gitu, atau memukul gitu. Nah, saya berharap dengan upaya itu anak-anak bisa belajar. Kalaupun tidak, ya paling tidak saya tidak melukai orang lain. Itu sih yang saya usahakan. Lalu dari sosial media juga saya berusaha untuk apa ya, karena kan kalau guru ini biasanya pakai sosmed itu yang follow anak-anak semua. Iya. Jadi menjaga postingan-postingan gitu. Jadi saya gunakan juga sosial media saya kalau misalnya ada yang baik, untuk kayaknya perlu nih ditahu anak-anak, kayaknya perlu nih anak-anak baca ini. Itu saya repost kembali gitu. Jadi itulah usaha-usaha saya untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam proses pembelajaran, juga di luar pembelajaran. Yang bisa saya lakukan itu sih. Mungkin boleh kalau misalnya lebih konkretnya ya Kak, contoh lainnya misal kebiasaan Kakak di sekolah ini gitu, anak-anak muridnya ketika bertemu guru itu gimana sih Kak sikapnya? Oh gitu. Kalau itu gini, uniknya di tempat saya mengajar ini, kami tuh semuanya alumni gitu. Jadi guru-guru saya dulu ketika sekolah hari ini menjadi partner saya mengajar gitu. Nah, jadi untuk yang saya lakukan itu ya, saya tetap memunculkan sikap hormat saya, sopan dan santun yang bisa saya lakukan kepada guru-guru yang orang-orang yang lebih tua, yang dimana mereka adalah guru-guru saya waktu saya bersekolah di sini gitu. Nah, harapannya sih mereka juga bisa mengikuti itu, dan tampaknya hari ini yang sudah mereka lakukan adalah sapa, senyum dan salam itu sudah dilakukan gitu. Saya juga kadang-kadang tuh anak-anak kan cuman kepada guru-guru yang mereka kenal aja salamnya. Nah, saya menegaskan, semua guru yang kamu lihat itu semua guru di sini, walaupun nggak masuk ke kelas kamu tetap salamnya. Jadi kalau sampai saat ini sepemantauan saya itu sudah cukup berefek yang dilakukan sama anak-anak gitu. Kira-kira kan Kak, dalam menerapkan budi pekerti terhadap peserta didik, kita harus menyesuaikan dengan fase usianya nggak ya Kak? Menurut saya iya, karena apa ya, tahapan perkembangan anak itu kan beda-beda. Terus pemahaman mereka juga soal budi pekerti itu beda-beda. Jadi kita memang harus menyesuaikan di tahap mana. Terus anak-anak juga misalnya di SMP dengan di SMA
kalau kita kasih contoh yang terlalu jauh, mereka nggak bisa bayangkan gitu. Nah, jadi apa yang kebutuhan di usia mereka ini aja yang kita sesuaikan gitu. Menurut saya sih memang harus disesuaikan. Apalagi untuk di SD harus Iya, lebih sederhana lagi. iya, ya, SD lebih sederhana lagi, pembiasaannya lagi gitu. Supaya harapannya kalau dulu sudah ada SD, nanti terbawa lah ke SMA-nya gitu. Oke kak, tadi kan kakak sudah jelasin nih kak tentang gimana sih cara kakak menerapkan budi pekerti itu, baik tadi dari senyum sapa salam ke anak-anak, belajar menghormati, menjaga batasan gitu kan kak. Ketika kakak melakukan penerapan tersebut, apa tantangan yang kakak hadapi ketika menerapkan budi pekerti kepada peserta didik? Nah, itu dulu waktu saya masih belum banyak pengalaman mengajar. Sulitnya adalah apa ya? Ketika kita menjaga, berarti kan kita marahnya kita tahan, ya kan? Bicara juga kita jaga. Nah, anak-anak ini kurang mengenal kita gitu. Maksudnya kurang sopan gitu. Karena waktu itu mungkin saya guru muda, guru baru gitu, tantangannya itu. Jadi kok kayaknya kurang pas kalau begini-gini aja gitu. Nah, jadi kayaknya harus ada treatment khusus untuk menunjukkan jati diri kita, ya kan? Baru akhirnya, nggak bisa ini gitu. Barulah mulai bisa dipahami. Sekarang ini sih udah nggak mesti lagi kita kasar-kasar. Kalau udah di tahap saya yang sekarang ya mungkin udah cukup lah belajar saya. Walaupun hari ini masih terus belajar, tapi pengalaman kemarin tuh cukup jadi pelajaran untuk saya. Jadi hari ini nggak mesti kita marah-marah, tapi anak-anak tuh udah bisa paham lah, insya Allah gitu. Kalau misalnya kita menjaga, kita sedang menahan untuk tidak berucap kasar tuh, anak-anak tuh udah mulai, oh ya ibu lagi marah nih, tapi nggak di ngomongnya nggak yang ini gitu misalnya. Nah, anak udah mulai ngerti. Tuh. Berarti kan kak, sama sih mungkin nanti hadapan yang saya apa sih kak, Yang sama akan sih, dihadapi. yang akan saya hadapi nantinya ya kan Iya, kak. Grogi betul. nih deket-deket kak Zakia karena banyak banget nih ilmunya. Iya, karena ada kejadian temen saya tuh di SMA, dia guru muda juga. Kalau saya dengar ceritanya tuh dia tuh memang cukup akrab dengan anak-anak. Tapi anak-anak ini kalau diakrabin, mereka nggak tahu batasan. Oke. Nah, jadi sampai terjadi tuh di salah satu SMA teman saya bekerja, mereka suruh sholat. Anak-anak tuh kabur-kaburan kan, ada yang modelnya cepat nurut, ada yang enggak gitu kan. Mereka nggak mau kabur. Sholat gitulah, disuruh sholat. Tahu nggak apa yang dilakukannya? Ada satu anak yang jegal gurunya, jatuh gurunya ke tangga berdarah luka. Bayangkan. Guru-guru muda tuh utamakan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu ramah, kita terlalu baik, kita terlalu sopan, kita kan misalnya saya guru nih harus ngasih contoh, kita mau mendekatkan diri dengan siswa. Nah, beberapa siswa tuh nggak bisa paham gitu. Jadi saya rasa batasan itu yang kita harus buat gitu. Pertama, dulu saya nggak mau dipanggil ibu karena saya rasa saya terlalu tua. Tapi ternyata panggilan ibu itu cukup menjadi batasan untuk mereka karena kita bukan teman gitu. Nah, kalau misalnya kita dipanggil ibu, mereka tahu bahwa kita nih guru, kamu tuh siswa. Sedekat apapun kita bukan teman gitu. Walaupun kalau misalnya di belakang kita mau seasik seseru apa, itu boleh. Tapi kalau di sekolah kita tetap guru, jaga batasannya. Gitu. Berarti itu salah satu solusi yang kakak Iya, itu yang saya lakukan ya, gitu. ada solusi lain nggak kak? Solusi Tipsnya? lain, saya rasa kita tetap kasih batasan ya. Ketika misalnya mereka sudah di luar batas, misalnya sudah mulai nggak sopan, itu tegur secara tegas gitu. Jangan dimalumin, jangan gini lagi ya, itu nggak akan mempan. Jangan kayak ini nggak boleh. Mereka harus tahu bahwa kita itu disiplin berkaitan dengan adab gitu. Kita disiplin berkaitan dengan ini. Ketika kita konsisten dengan sikap itu, maka anak-anak mempelajari gitu. Kayak kita dulu lah misalnya, kita waktu sama ustadz ini nggak mau marah. Lihat sikapnya kayak apa. Ketika sama ustadz, jangan sama ibu ini tuh galak gini. Anak-anak akan jaga sikapnya. Jadi anak-anak itu bukan anak-anak yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa mikir, nggak. Mereka bahkan sudah sampai ke sana nalarnya. Mereka sudah bisa mengatur sikap mereka ketika berhadapan dengan siapa. Jadi kita juga atur sikap kita gitu. Ketika mereka memang salah, maka jelaskan bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan dan saya marah dengan perlakuan ini. Gitu. Tegas kita kan bisa kita pilih kan. Ada yang harus marah-marah, ada orang marah-marah tuh baru meledak-meledak, ada yang kita cukup bisa berbicara dengan baik, tapi anak-anak bisa paham bahwa ini nggak boleh
saya marah dengan sikap ini, saya nggak mau. Saya akan kasih hukuman, saya akan kasih apa gitu. Jelaskan sama mereka, mereka bisa paham. Tapi kalau penerapannya ke anak SD itu gimana ya Kak? Kalau anak SD ya, Iya. saya rasa kalau menurut saya bisa sih kalau di anak SD. Tapi ya itu, maksudnya kita harus konsisten. Di awal-awal mungkin mereka agak canggung kan, bingung karena mungkin selama ini kita nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah kita biasakan, maka mereka akan belajar sih. Kayak apa namanya? Teori behavior itu kan namanya kebiasaan kan. Jadi dia memang harus dimunculkan gitu. Kalau nggak kita mulai, lambat kita mulai, maka lambat dia belajarnya juga gitu. Oke. Mungkin untuk terakhir nih Kak, di penghujung acara podcast kita kali ini, kira-kira apa sih Kak tips yang bisa Kakak berikan kepada kami, apalagi khususnya Frida ya Kak, sebagai calon guru dalam menerapkan atau menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik untuk peserta didik? Pertama tuh kita menguasai diri kita gitu. Kita harus tahu dulu kita ini bisa apa, kita nggak bisanya apa gitu. Jangan sampai kita kira kita bisa, ternyata nggak bisa. Kita kira nggak bisa, rupanya bisa gitu. Kita selesai dulu, kita kuasai, kita tahu dulu diri kita, baru kita bisa siapkan apapun itu yang mau kita lakukan. Misal, kalau saya di BK ya, saya nggak bisa nih bagian marah-marah, mencak-mencak, misalnya saya nggak bisa nih bagian ini. Berarti kita pilih cara lain gitu, kita pilih cara lain, solusi lain. Apakah kita bisa bekerja sama dengan guru lain atau bagaimana gitu. Makanya maksud saya kita harus tahu dulu diri kita tuh seperti apa, kelemahan, kelebihannya gitu. Terus kalau setelah dari 2018 sampai hari ini yang bisa saya garis bawahi adalah kita tetap bisa menyenangkan kok gitu. Anak-anak itu nggak suka dengan kalau dulu kan kita nurut tuh sama guru killer ya. Iya. Gitu. Saya rasa kita nggak mesti jadi killer untuk diturutin siswa gitu. Kita bisa jadi menyenangkan tapi dengan konsistensi yang tadi saya bilang. Ada beberapa norma, ada beberapa aturan yang harus kita jalankan gitu. Jadi kita boleh main game tapi dengan syarat saya maunya gini. Ya mereka tetap main, mereka tetap sopan gitu. Jadi saya rasa kita boleh kok jadi guru yang menyenangkan. Kita ikutin tren gitu. Kita kalau nggak ikutin tren, kita kalau nggak tahu apa yang sedang hype di antara mereka, kita nggak akan diikutkan di dalam perkumpulan mereka. Ngerti nggak maksudnya? Kita akan ditinggalkan. Nah, ibu ini nggak tahu ini gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu, walaupun itu nggak penting ya, mereka merasa oh ibu ini gaul nih, ibu ini tahu nih bagian ini, ibu ini. Jadi mereka merasa mau mendengar kita gitu. Kita tuh nggak terlalu jauh gapnya. Maksudnya perasaan dipahami itu akan muncul dan efeknya adalah menerima kita gitu. Sama kayak kita berteman sama kawan, dia nggak bisa ngerti perasaan aku gitu. Tapi kalau ada kawan yang dia tahu dia ngerti perasaan aku, kan kita akan lebih lekat gitu sama dia gitu. Apalagi guru SD itu kan banyak ketemu sama siswanya tuh kan lebih sering ya daripada guru mata pelajaran lain. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang sedang in di antara mereka, nggak mesti harus ikut buat tren TikTok sih. Maksudnya di usia ini kira-kira apa ya yang menarik untuk mereka gitu. Digemari mereka. Mereka tuh sukanya apa ya. Nah, jadi dengan kita tahu itu, baiknya adalah kita bisa mencegah hal-hal yang mungkin tidak baik kalau mereka lakukan gitu. Misalnya kayak hari ini anak SD udah mami papi gitu panggilannya. Nah, dengan kita tahu tren itu, kamu keras apa? Kalau dulu kan kita bilang keras apa ya zaman kita itu ya? Gebetan. Mereka mana tahu gebetan kita. Kamu kerasnya siapa gitu. Kalau kita ibu ini kok boleh aku keras. Nah, dari sisi itu kita bisa masuk tuh. Kakak kalau ngekerasin orang gimana biasanya gitu. Saya gini Bu, saya ngasihin nggak boleh tahu perempuan gitu-gitu. Itu kan bisa masuk. Jadi dia kayak mana Bu, tapi saya suka sama dia tuh. Nah, SD kan gitu kan. Kasih dari situ kita masukin tips-tipsnya gitu. Karena kalau kita nggak bisa masuk ke mereka tuh susah mereka terima kita gitu. Terus lagi kerjasama dengan orang tua itu penting gitu. Karena orang tua, ada beberapa orang tua yang saya hadapi, mereka berpikir bahwa kalau udah dipanggil ke sekolah itu adalah masalah besar, anaknya akan dikeluarkan. Padahal enggak, hari ini tuh enggak lagi gitu. Kita mau membangun komunikasi karena menurut saya sekolah itu bukan laundry gitu. Anaknya bandel, masuknya sekolah beres, anaknya bakal baik, tidak bisa seperti itu. Jadi
kita harus bekerja sama. Bapak ibu anaknya kayaknya udah puber deh gitu. Anaknya udah tahu cowok nih, nanti dilihat-lihat ya bu sosmednya, tapi jangan dimarah-marahin, agak dikasih ini aja. Nah kadang-kadang tuh saya kalau ketemu anak-anak yang pacaran, kamu coba tanya sama mama papa deh, misalnya laki-laki, coba tanya sama papa dulu kalau naksir mama gimana, apa langsung ditembak apa gimana, coba tanya sama papa. Kalau di usia gini nggak mungkin papa nggak naksir gitu. Masalahnya adalah mereka tuh jarang ngobrol sama orang tua, keterlibatan orang tua tuh kurang hari gini gitu. Jadi anak-anak tuh tumbuh sendiri gitu, jadi repot guru ngurusin itu semua di rumah. Orang tuanya sibuk, bukan orang tua itu nggak nyari uang untuk anaknya, saya tahu mereka pasti memikirkan orang anaknya, tapi anak-anak itu pun butuh gitu perannya orang tua gitu, kehadirannya, didengar ceritanya, keterlibatan orang tua. Anak-anak itu sangat butuh itu gitu. Jadi kalau kita sudah kerja sama dengan orang tua, kayaknya kerja kita tuh udah nggak terlalu berat lagi, nggak kayak orang single parent gitu kan, kerjanya sendiri ngurusin semua, kita urusin gitu. Jadi dia bisa saling berbagi. Kalau menurut saya sih itu aja yang bisa saya berikan tipsnya. Sangat menarik sekali nih tips yang diberikan Kak Zakia, apalagi khususnya untuk kita ya teman-teman semuanya sebagai seorang calon guru, apalagi yang akan kita hadapi peserta didik di mana tingkatan mungkin usianya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Jadi hal-hal tersebut tuh harus kita bangun dari sekarang nih, persiapan-persiapan, apalagi yang disampaikan Kak Zakia mengenai tipsnya itu mungkin bisa kita lakukan, saya ataupun teman-teman semuanya gitu. Baik Kak Zakia, berakhir sudah nih pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah Kakak sampaikan, yang sudah Kakak bagikan kepada saya, kepada teman-teman semuanya terkait materi ataupun pembahasan kita nih tentang budi pekerti. Jadi teman-teman, budi pekerti ini kalau kita lihat di topik 2 ya, itu termasuk ke dalam dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Zakia yang sudah berkenan dengan wawasan kakak, dengan pengalaman kakak yang sudah diberikan kepada saya nih khususnya Kak. Semoga Kak Zakia sukses selalu nih dalam mendidik anak bangsa. Amin, insyaallah. Apalagi nih generasi-generasi penerus kita ya Kak nantinya yang harus dididik nih. Jadi harapannya Kak Zakia apa yang diinginkan dapat tercapai dan terus bersemangat dan memiliki motivasi tetap untuk menjadi seorang pendidik. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja Kak Zakia. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru cerdas. Dadah. Dadah.